Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton. Perkenalkan, nama saya Nur Kristiadi Utama dengan NIM 67202053. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tabu search. Video ini untuk memenuhi tugas 4 teknik optimalisasi C. Soalan kali ini saya akan menggunakan tabu search, yang mana tabu search adalah algoritma pencarian heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma ini terinspirasi oleh konsep tabu dalam permainan catur, di mana gerakan yang sudah pernah dilakukan tidak boleh dilakukan kembali. Masuk ke dalam persoalan yang dihadapi sebagai mahasiswa, Anda perlu mengatur keuangan Anda. Perhatikan masalah berikut ini. Anda kuliah di FTI dan Anda kos di Kemiri. Seminggu Anda perlu ke FTI 6 kali untuk kuliah reguler, 3 kali untuk ekstrakurikuler. Anda butuh makan sehari 15.000 3 kali, uang saku dari orang tua adalah 3 juta, dan Anda harus menyediakan dana 100.000 untuk hobi olahraga. Pikirkan solusi atas permasalahan tersebut menggunakan teknik optimalisasi. Anda boleh menggunakan metode atau algoritma apapun yang menurut Anda paling tepat untuk kasus tersebut. Tujuannya, bagaimana Anda bisa menabung sebanyak mungkin. Lakukan perhitungan menggunakan Python. Oke, untuk langkah pertama, saya akan coba menggunakan operasi matematika. Jadi, jika uang saku per bulan adalah 3 juta rupiah, lalu pengeluaran untuk makan per hari adalah 45.000 atau 3 kali 15.000 maksud saya. Dan pengeluaran untuk hobi adalah 100.000 rupiah. Maka 45 kali 30 atau 1 bulan adalah 1.350.000. Lalu 1.350 kita tambah dengan 100.000 untuk hobi sama dengan 1.450.000. Kemudian kita akan kurangkan dari uang saku 3 juta, kita kurangkan dengan 1.450.000. Hasilnya adalah 1.550.000. Jadi bisa diperoleh solusi terbaik untuk menabung sebanyak mungkin dengan perhitungan di atas. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa uang transportasi untuk kuliah tidak dihitung? Jadi karena kita bisa menggunakan bus UKSW. Bus UKSW itu gratis dan bisa sesuai dengan tujuan kita untuk menabung sebanyak mungkin. Jadi kita bisa kuliah untuk ke FTI, karena kos kita di Kemiri, kita bisa ke kampus Dipo, lalu kita naik bus ke FTI dan bisa kita pulang lagi. Itu adalah sesuai dengan tujuannya untuk menabung sebanyak mungkin. Oke, setelah kita selesai dengan perhitungan operasi matematikanya, kita akan lanjut ke dalam code. Di baris pertama di code yaitu ada import. Di sini import library random untuk menghasilkan bilangan-bilangan acak. Saya akan coba jalankan. Lalu berhasil. Next ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Di sini ada it, hobi, money, per month, spend, dan money change. Nah, untuk deklarasi dan inisialisasi variabel ini, it itu dengan nilai 45.000, hobi nilainya 100.000, money 3 juta, per month 30, kalau ada spend yaitu it dikali per month sama dengan hobi, lalu ada manage yang sama dengan money dikurangi spend. Untuk penjelasannya, nah dari it ini adalah biaya makan kita per hari, untuk hobi adalah biaya hobi per bulan, money di sini adalah uang saku bulanan, dan per month adalah jumlah hari dalam 1 bulan. Untuk spend di sini kita mendeklarasikan total pengeluaran kita. Lalu untuk money change itu adalah sisa uang saku. Kemudian akan saya jalankan untuk bagian ini. Oke, deklarasi dan inisialisasi variabel sudah bisa. Lanjut adalah fungsi optimization.
Nah, di sini fungsi optimization ada define optimization dengan parameter solution. Di dalamnya yaitu return money change dikurangi sum dengan parameter solution. Untuk fungsi optimization ini dia menghitung jumlah tabungan. Jadi dia mendefinisikan fungsi bernama optimization. Nah, di fungsi optimization ini dia menghitung jumlah tabungan. Nah, tabungan itu dengan mengurangkan total pengeluaran dengan dari jumlah uang saku atau money change-nya ini, nanti dia dikurangi dengan sum dari parameter solution dengan jumlah elemen-elemen yang ada di dalam solutionnya ini. Oke, untuk fungsi optimization akan saya jelaskan dan berhasil. Selanjutnya ada fungsi next solution. Nah, di sini fungsi next solution ada define, generate next solution dengan parameter solution. Lalu di dalamnya ada 4 baris baud. Next solution sama dengan solution, index sama dengan random dot trending dengan parameter 0, length atau panjang solution dikurangi 1. Selanjutnya ada next solution dengan elemen index plus sama dengan 1 atau nanti increment return next solution, nanti akan kembalikan solusinya. Nah, untuk penjelasan fungsi next solution ini di baris ini di baris next solution dia membuat salinan. Jadi salinan solusi ini untuk menghindari adanya perubahan solusi ketika modifikasi solusi tetangganya. Untuk indeks sama dengan random ini, dari random kita kan sudah impor library random untuk menghasilkan bilangan acak. Nah, di indeks ini dia dipanggil untuk nanti bisa memilih indeks secara acak dengan rentang 0 sampai panjang solusi dikurangi 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu next solution elemen index, dia menambahkan satu pada elemen solusi yang sudah dipilih tadi. Kan secara acak dipilih, dia akan menambahkan satu elemen solusi. Dengan cara ini nanti kita bisa peroleh solusi tetangga yang baru. Nah, ketika sudah diperoleh solusi yang baru, dia akan return di sini untuk nanti bisa digunakan di proses selanjutnya. Nah, untuk fungsi ini sudah akan saya jelaskan dan berhasil. Next adalah fungsi tabu search. Nah, di sini dia define tabu search dengan di dalamnya ada perulangan while, ada perulangan for, ada percabangan juga, dan nanti terakhir yaitu return best solution ya, atau solusi terbaik yang nanti bisa dipakai dalam hasil cetak hasilnya ini. Oke, kita akan masuk ke dalam tabu search. Nah, di sini di dalam tabu search ada baris pertama current solution. Nah, di sini inisialisasi variabel bernama current solution dengan nilainya elemen di dalamnya ada 0, 0, dan 0, 3 kali 0 ini. Nah, ini adalah array inisialisasi solusi awalnya dengan 3 elemen. Elemennya ya 0, 0, 0. Lalu di base solution ini sama dengan current solution. Nah, di sini dia membuat salinan lagi. Base solution akan simpan dari current solutionnya. Nah, setelah disimpan di base solution, nanti bisa dipakai di perulangan. Oke, untuk tabulis, nah di sini inisialisasi tabulis dengan array kosong, nanti bisa dipakai untuk buffer. Dan selanjutnya ada iterationnya diberi nilai 0 karena nanti dipakai dalam while. Oke, masuk ke dalam perulangan while. Di sini while selama iteration kan ini masih 0, selama iteration kurang dari 50
dia akan membuat buffer, inisialisasi buffer yang kosong nanti bisa digunakan untuk menyimpan solusi. Next adalah for garis bawah in range 10. Dan di dalamnya ada solution buffer sama dengan generate next solution, current solution, if solution buffer not in tuplist, buffer append solution buffer. Nah, ini ada append. Nah, untuk for ini karena for di dalamnya ada percabangan, saya akan jelaskan for-nya dulu. Di for ini dia di dalam rentang range 10 ini perulangan selama 10 iterasi. Karena range-nya 10, jika solusi baru dihasilkan menggunakan fungsi solution buffer, nanti solusinya akan di append di solution buffer jika solusi tetangga tersebut tidak ada di tabulis. Jadi kalau sudah masuk tabulis kan tidak boleh digunakan. Nah, jika tidak dapat jika tidak ada dalam tabulis, maka solution tersebut akan masuk ke dalam buffer. Buffer ini yang tadinya kosong akan tambah 1. Oke, lanjut ke percabangan berikutnya setelah for. Ini di luar for ya. For-nya udah tutup di sini. Lalu ini ada percabangan masih di dalam while. If len dengan buffer lebih besar dari 0. Nah, kalau semisal buffer lebih besar dari 0, dia ada first place sama dengan max, first place sama dengan max dengan parameter buffer, key sama dengan optimization, tabulis dot append, lalu yang depend adalah first place. Nah, di sini jika buffer tidak kosong, kan tadi sudah tambah 1, jadi tidak kosong, solusi terbaik diambil dari buffer menggunakan fungsi max. Dengan menggunakan fungsi evaluasi optimization, solusi terbaik akan disimpan di dalam first place karena ada append di sini. Dia di append ke dalam first place-nya, lalu ditambah ke dalam tabulis. Oke, karena sudah ditambah ke dalam tabulis tidak bisa digunakan. Lalu lanjut if len tabulis lebih besar dari 10, tabulis akan di pop. Nah, pop ini maksudnya adalah dihapus. Jika bilangan jika panjang tabulis melebihi 10, maka elemen terawal itu paling bawah nanti akan di pop atau dihapus. Jadi dia tidak digunakan lagi. Lalu next adalah current solution-nya. Current solution sama dengan first place. Jadi di current solution ini diperbarui dengan first place-nya. Karena tadi first place-nya kan tadi append, lalu ini pop keluar 1, lalu dia diperbarui dengan first place. Next adalah if optimization sama dengan current solution lebih besar dari optimization dengan parameter base solution, sama dengan di bawahnya adalah base solution sama dengan current solution. Nah, kalau di sini if optimization ini jika solusinya memiliki nilai evaluasi yang lebih baik. Kalau semisal nilainya lebih baik, dia akan diganti, jadi dia akan menjadi solusi terbaik. Jadi ya pergantian begitu. Jika nilai evaluasi lebih baik daripada base solutionnya akan diperbarui lagi, dan seterusnya sampai di iterasi ke 50. Karena ini iterationnya bertambah 1, dan seterusnya sampai 50. Dia nanti kalau sudah mencapai 50, dia akan return solusi terbaik atau base solutionnya. Di sini base solution kalau sudah di return, dia akan lanjut dicetak hasil. Sebelumnya saya akan jalankan di tab usernya karena code-nya sudah jelas. Oke.
bisa dijalankan, dan selanjutnya setelah di return base solution, dia akan dipanggil di sini cetak hasilnya. Dalam cetak hasil di sini dia ada base optimization sama dengan tabu search, bank account sama dengan optimization sama dengan base optimization, lalu cetak jadi print di sini. Jadi jumlah yang dapat ditabung sebanyak mungkin adalah Rp titik. Lalu untuk ini adalah base optimization, menyesuaikan permasalahan dengan tabu search yang tadi. Dengan di file tabu search ini dia fungsinya dipanggil lagi di cetak hasil, karena dia returnnya base solution tadi, dia akan dipanggil juga di sini. Nah, untuk bank account ini menghitung jumlah tabungan terbaiknya, karena optimization dengan parameter base optimization-nya. Lalu kita akan print. Nah, di sini print cetak hasilnya dari bank account, dari ini base optimization-nya di copy gitu, disalin, dijadikan satu variabel baru bernama bank account. Nah, setelah dijadikan baru, dia akan dipanggil di sini, di print, namanya bank account. Jadi jumlah yang dapat ditabung sebanyak mungkin adalah 1.550.000. Oke, sekian dari penjelasan saya di tabu search ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton.